kembali lagi di podcast Nada dan Cerita. Sebelum videonya kita mulai, aku mau ngasih beberapa informasi nih tentang pelanggaran haki dan cara melindunginya. Jadi, pelanggaran haki di Indonesia itu udah sering terjadi. Contohnya, kayak pembajakan film, lagu, pemalsuan merek, atau penggunaan karya orang lain tanpa izin. Nah, biar karya kita aman dan diakui secara hukum, penting banget buat didaftarin lewat sistem konstitutif yang artinya hak itu baru sah kalau udah resmi terdaftar. Biar kalau ada yang melanggar bisa diproses lewat hukum, baik secara perdata kayak denda atau ganti rugi maupun secara pidana yang hukumannya bisa sampai penjara. Jadi yuk kita mulai lebih sadar buat menghargai karya orang lain dan gak asal nyalin tanpa izin. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Nada dan Cerita, tempat di mana kita membicarakan dunia musik dari berbagai sisi bersama aku Dava Dan aku Rina. Hari ini topik kita lumayan panas nih tentang pembajakan lagu band. Banyak banget musisi yang dirugikan gara-gara karya mereka disebarluaskan. Ya, dan sekarang kita bakal kedatangan 3 tamu yang keren dari band Aurora. Dan mereka tuh sempat nih mengalami hal ini di lagunya yang berjudul Langit Senja, bahkan sebelum lagu itu rilis. Kasian banget kan? Langsung aja yuk kita sambut Firda, Putri, dan Indra. Oke, langsung aja kita mulai ke yang pertama. Ke vokalis band Aurora nih, ada Dinda. Hai. Coba ceritain dong gimana sih awalnya kalian tahu kalau lagu kalian itu dibajak? Jadi awalnya tuh kita lagi siap-siap pada waktu Langit Senja, tapi tiba-tiba ada fans yang nge-DM aku di Instagram, ngasih link video YouTube gitu. Aku buka, kaget banget, lagu itu ternyata lagu kita yang copy paste yang mirip banget gitu. Wah, jadi itu lagunya udah bocor ya sebelum kalian rilis. Nah, iya, dan lebih parahnya lagi mereka aktifin monetisasi. Jadi mereka dapat uang dari hasil viewers lagu kita. Rasanya tuh kayak campur aduk gitu, kayak marah, sedih, kecewa. Wajar banget sih, apalagi pasti kan udah kerja keras. Kira-kira gimana reaksi anggota lain waktu tahu itu? Aku langsung kirim kabar ke Putri dan Firda. Terus grup band langsung rame banget, kita semua panik. Waduh, nah ngomong-ngomong soal reaksi nih, gimana waktu itu tanggapan kamu sebagai drummer nih Putri? Jujur aja, aku langsung drop. Soalnya kita udah latihan berminggu-minggu buat lagu itu, mulai dari aransemen, latihan studio sampai take drum yang sempurna. Tiba-tiba malah ada orang lain yang ambil seenaknya. Pasti capek banget ya, udah kerja keras gitu mah diambil seenaknya. Selain itu, dampaknya juga ke promosi. Rencana rilis yang udah disusun sama label jadi kacau. Banyak pendengar yang udah denger versi bajakannya duluan, jadi pas rilis resmi malah nggak terlalu rame. Oh, jadi kerugiannya itu bukan cuma finansial ya, tapi dari semangat dan exposure-nya juga gitu ya. Betul banget. Bahkan sempat ada yang komentar di video resmi kita bilang, loh ini lagu dari channel lain kan, padahal channel lain itu yang bajak. Parah banget sih. Terus aku juga bukan suara kita di video ini. Ya pasti sih. Terus Kalau dari sisi kamu nih Firda, gimana proses kalian nanganin kasus ini? Awalnya tuh kita bingung harus mulai dari mana. Tapi untungnya label kita tuh tanggap. Mereka langsung kirim laporan ke YouTube pakai sistem copyright claim. Terus kita lapor juga ke lembaga manajemen kolektif dan apa namanya? Direktorat Jenderal Haki. oh, terus itu tuh prosesnya lama nggak sih? Lumayan lama sih, sekitar 2 minggu sampai videonya benar-benar dihapus. Tapi selama itu kita sempat khawatir juga karena video bajakannya sudah ditonton beberapa ribu orang. Itu tuh termasuk pelanggaran hukum juga kan ya? Dia jelas banget berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta orang yang menyebarkan karya orang lain. Wah, pasti banyak banget yang belum tahu kalau hukumannya tuh seberat itu. Iya, makanya penting banget buat edukasi masyarakat. Banyak yang ngira upload lagu itu cuma sharing, padahal itu udah termasuk pelanggaran hak.
Oke, hai teman-teman, balik lagi di podcast Nada dan Cerita. Mohon maaf nih kemarin videonya sempat kepotong gara-gara ada beberapa problem. Dan sekarang bakal kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya bareng mereka bertiga. Hai. Oke, kemarin kan kita juga udah ngebahas nih tentang gimana awalnya kalian tahu kalau video kalian dibajak. Nah, sekarang kita berdua mau tanya gimana respon publik waktu tahu video bajakan itu udah dihapus. Alhamdulillah banyak yang dukung. Fans kita juga bantu video rame-rame. Ada juga yang bikin tegar, dukung Aurora asli. Itu bikin kita ngerasa dihargai banget sih. Iya, dan dari situ kita makin sadar kalau komunikasi musik itu kuat banget. Banyak juga musisi lain yang DM kita bilang kalau mereka juga pernah ngalamin hal serupa. Wah, jadi ternyata bukan kalian aja nih yang ngerasain hal kayak gini dan yang pernah ngalamin hal ini juga. Iya, bahkan ada band indie yang lagunya viral di TikTok, tapi ternyata itu versi bajakan, bukan dari akun asli mereka. Makanya tuh sekarang kita semua musisi harus lebih melek hukum, jangan tunggu dibajak dulu baru daftar hak cipta. Ya, kalau boleh kasih pesan buat pendengar podcast ini, kira-kira apa yang kalian mau sampaikan tentang pembajakan lagu? Kalau kalian suka musik, hargailah karya orang lain. Kayak dengerin lewat perform resmi kayak Spotify, YouTube Musik, atau Apple Musik. Atau jangan download dari situs ilegal sih menurutku, karena itu sama juga kayak ngerugiin penciptanya, kayak ngerugiin kita inilah contohnya. Dan buat teman-teman musisi, jangan malas ngedaftarin lagu kalian ke Direktorat Haki. Itu penting banget biar ada perlindungan hukum kalau hal kayak gini terjadi. Aku tambahin dikit ya, kita semua harus punya kesadaran bareng, bukan cuma soal hukum tapi juga soal etika dan penghargaan. Musik itu lahir dari rasa kerja keras. Kalau kita bajak, kita matiin semangat orang buat berkarya. Wah, keren banget sih pesannya, dan setuju banget sih buat Firda. Emang kita tuh nggak boleh ya matiin karya orang lain gitu. Ya, dan jujur aja nih, aku juga baru sadar ternyata pembajakan lagu itu ada efek luasnya banget. Bukan cuma buat rugiin artisnya, tapi juga ya buat orang-orang di balik layar, sound engineer, komposer, sampai ke kru produser gitu kan juga rugi ya. Iya, rugi banget lah kita, kayak udah tahu sendiri kan. Iya. Yang banyak. Emang rugi banget sih. Oke, terima kasih banyak buat Firda, Putri, dan Dinda dari band Aurora yang udah mau datang ke podcast Nada dan Cerita yang luar biasa ini. Bener banget, dan semoga di cerita ini pendengar kita bisa belajar buat lebih menghargai karya-karya orang lain. Dan terima kasih buat kalian semua. Kita juga makasih buat semuanya yang masih dukung kita ya. Jangan pernah berhenti dengerin lagu resmi ya, kayak janganlah kayak gitu lagi, buat apa gitu loh. Dan buat pelaku pembajakan di luar sana, semoga sadar ya sebelum terlambat. Oke, sekian podcast dari kami. Jangan lupa follow dan dengerin episode-episode berikutnya yang pasti keren-keren dan bagus-bagus. Terima kasih. Dadah.